Pagi hari ini saudara kita akan melihat satu hal yang penting. Tentu ini firman yang saya mau sampaikan. Bagi saudara yang sudah ikut Tuhan yang cukup lama. Ya, mungkin yang pertama-tama yang baru percaya belum mengerti. Kami tidak mau membawa firman ini menuduh, tetapi kami mau mengajar. Amin saudara. Kekudusan adalah sesuatu yang kita belajar. Dan kita izinkan Tuhan untuk selalu memperbaharui. Amin. Setelah kita selamat, saudara dengar baik-baik. Setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak berhenti di situ saja. Nah, banyak orang Kristen katakan, oh ya aku sudah selamat, aku sudah dibaptis. Tetapi saudara, itu hanya permulaan. Karena kehidupan kita berikutnya adalah kekudusan. Atau Tuhan mau menguduskan hidup kita. Amin. Karena banyak hal yang mungkin masih tertinggal. Hal-hal duniawi. Pola pikir kita yang tidak sesuai dengan firman. Perlahan-lahan dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Pola pikir kita mulai diperbaharui. Saudara, orang Kristen yang akal budinya yang belum diperbaharui. Tidak akan banyak beda dengan orang duniawi, saudara. Maka dampak pun tidak kelihatan. Banyak orang Kristen yang sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Tetapi karena pola pikirnya masih duniawi, tidak akan ada suatu terobosan di dalam kehidupan rohani kita. Amin saudara. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara, bagi saudara rajin dan tekun. Saya mau katakan rajin dan tekun. Merenungkan firman. Dan juga melakukan firman Tuhan. Yakobus mengatakan, kalau kita tidak melakukan seperti seorang melihat kaca, melihat dirinya, mengamati dirinya, mukanya, tetapi pada saat dia tinggalkan kaca itu, dia lupa wajahnya bagaimana. Saya percaya saudara lupa juga wajah saudara gimana. Saudara ingat gak wajah saudara gimana? Kayaknya gak ada yang tahu. Sebab kita hanya lihat wajah kita melalui kaca. Tetapi dikatakan kalau baca firman tidak melakukannya begitu saudara. Sama sekali tidak ada dampaknya. Hanya pada saat kita mulai lakukan firman Tuhan, sesuatu terjadi di dalam jiwa kita. Dengar baik-baik, sesuatu yang di jiwa kita. Ini penting saudara. Nah, pada saat kita lakukan dengan taat, maka Tuhan akan terus bekerja dan mengubahkan kita. Saudara, ada hal-hal saya mau kasih tahu. Keras di hati kita. Saya tidak tahu kenapa juga ada kita yang keras, saudara. Saudara, Tuhan mau kita lembutkan hati kita. Amin, saudara. Supaya Tuhan bisa bekerja. Tanah yang subur adalah tanah yang tidak keras. Amin, saudara. Saya barusan di rumah apartemen, ya. Mulai tanam tanaman saudara. Wah ternyata hidup saudara. Puji Tuhan, senangnya bukan main. Ada pandan, ada rosemary, seledri buat blessing. Ya. Tomat cuman masih belum berbuah. Pandan pagi-pagi wangi sudah di apartemen. Dan saya mulai dulu saya memang suka tanaman. Dan saya melihat tanah itu penting. Kalau tanah itu penuh batu-batu saudara. Seperti firman Tuhan katakan, akar itu tidak dapat menyedot, ia bertumbuh dengan baik. Tanah itu harus selalu longgar, ya nggak terlalu padat. Makanya cacing itu penting cacing, saudara. Kenapa cacing itu baik buat tanaman? Karena cacing itu melembutkan tanah itu sehingga ada oksigen juga yang mengalir, saudara. Tanah yang terlalu padat, keras, tidak gampang untuk tanaman itu bertumbuh. Sama juga dengan hati kita. Semakin keras, benih firman tidak dapat bertumbuh, saudara. Dan kadang ada yang lembut, ada yang keras. Ada sebagian tuh keras, ya nggak tahu kenapa. Nah, itu harus dilunakkan, saudara. Maksudnya apa? Supaya benih firman bertumbuh dengan baik. Bayangkan 4 jenis tanah yang Tuhan katakan di Matius perumpamaan 13. Cuma 1 jenis yang bertumbuh dan berbuah. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau sampaikan satu hal yang penting seperti saya katakan, yaitu
penampilan kita. Bagaimana kita, pakaian kita pakai dan kita menampilkan diri kita itu penting. Nah, saya mau sampaikan topik ini adalah dosa keterlanjangan. Berarti apa sih keterlanjangan? Kita akan lihat ya. Kenapa umat Tuhan tuh harus pakaian dengan sopan? Amin saudara. Kenapa kita harus tutup bagian tubuh yang seharus ditutup? Khususnya di sini tentu wanita. Amin saudara. Karena wanita diciptakan Allah beda dengan pria. Ya kan? Wanita itu kalau pakaiannya tidak sopan bisa mendatangkan perangsangan bagi cowok. Apalagi di gereja saudara. Seperti saya katakan bisa menjatuhkan cowok-cowok ini dalam dosa. Karena busana saudara, amin. Kalau pria nggak terlalu banyak dilihat, soalnya ciptaan Tuhan sangat sederhana di atas kita, saudara. Ya begitulah, beginilah, nggak banyak variasinya. Kalau wanita banyak variasinya, saudara, amin, saudara. Waktu pernikahan lihat kan, teng. Nah, pria paling di situ duduk, nggak ada yang mau lihat. Waktu saya menikah, ya nggak ada orang perhatikan saya. Orangnya pada tunggu siapa? Ibu. Berdiri semuanya. Wah, tepuk tangan. Ya saya bengong aja begitu, ya kan? Karena pria memang nggak ada banyak yang bisa, dilihat ya. Akhirnya pria karena mungkin kurang jati diri, ya udah mulai angkat besi supaya dilihat gitu, ya kan? Kayak hal. Tapi bagi saya, ya itu mah nggak bagus ya saudara ya. Ya, ada yang lebih hebat lagi, di sini nggak ada, di sini dikumpul, ya kan? Haleluya. Loh, tuh si Desi ketahuan sampai begitu. Oke, kita akan melihat kenapa pentingnya saudara. Mari kita melihat dulu Mazmur 101 ayat 3. Mazmur 101 ayat 3. Kita baca bersama kita baca bersama itu akan bagus firman kalau kita ucapkan bersama. Amin saudara, semuanya siap? How come that the same, John? Double? Very good, double. Berarti pentingnya sampai 2 kali, lihat. 1, 2, 3. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Mazmur katakan, dia tidak akan mau melihat hal-hal yang dursila. Hal-hal yang tidak membangun, saudara. Kenapa penampilan kita ini penting, saudara, bagi orang Kristen. Khususnya bagi umat orang percaya. Jangan katakan enggak penting, saudara. Nah, saya mau sampaikan ini hari ini. Sekali lagi saudara, mungkin kalau ada orang yang baru pertama kali datang ke gereja, mungkin busana masih belum rapi, itu kita nggak mau, kita nggak mau nuduh dia. Tetapi yang saya maksud di sini adalah, kalau kita sudah orang Kristen 1 tahun, 2 tahun, kita haruslah sadar bahwa penampilan kita menyatakan siapa diri kita. Penting sekali, nomor 1, penampilan kita menunjukkan siapa diri kita. Amin saudara. Saudara kalau lihat polisi, kenapa saudara tahu dia itu seorang polisi? Karena bajunya, pakaiannya. Saudara kalau melihat seorang penari, kenapa saudara tahu dia seorang penari? Karena juga jubahnya. Atau seorang tentara, bagaimana saudara tahu dia seorang tentara? Pakaian. Coba kalau dia lepas pakaiannya, dia seperti orang biasa, saudara. Nah, karena penampilan kita akan menyatakan siapa diri kita, dan kita sudah dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, maka amatlah penting, ya kan? Kalau kita tuh pakaian dengan sopan dan tidak
memberikan dengan tanda atau undangan yang salah. Ada amin saudara. Saudara, tapi Pak kan saya nggak maksud begitu. Saudara, inilah masalahnya. Bukan soal maksud, nggak maksud saudara. Kalau kita pakai pakaian yang maaf ya, yang kurang bahan ya kan. Saudara bayangkan, di mana-mana saja saudara, biar di mall, kalau saudara melihat, apalagi pria, seorang wanita yang pakainya pendek, saudara apa sih saudara? Pasti tertarik. Maaf, bayangan dan imajinasi orang tuh langsung liar saudara. Nah kalau seorang wanita pakaian seperti itu saudara, dan Kristen, kita bukan menjadi saksi, malahan menjadi batu sandungan. Nah, saya kasih satu contoh, mari kita lihat yang luar biasa saudara. Di dalam Alkitab. Kejadian 38. Kita lihat 38. Kejadian 38 menceritakan Yehuda dan Tamar. Saya tidak tahu apa saudara pernah baca firman ini. Yehuda ya itu masih ini secara lahiriah masih nenek moyangnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus keturunan dari Yehuda. Yehuda ini anak keempat dari Yakub atau Israel, saudara. Dan dikatakan bahwa dia mempunyai 3 anak. Nah, 3 anak ini yang Onan, yang sulung adalah yang kedua adalah Onan, dan diberikannya seorang istri si ini. Namanya Tamar, saudara. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ini, anak sulung ini tidak berkenan di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan kita tidak tahu apa dosanya, tetapi dia mati awal, saudara. Dan kemudian menurut tradisi orang Israel bahwa istrinya ini yaitu Tamar harus diberikan ke anak berikutnya untuk meneruskan keturunan atas nama anak sulung itu, dan dikasihnya ke Onan, ya kan? Tamar diberikan ke Onan itu dulu. Sekarang nggak lagi seperti ini, saudara. Tapi Onan pun dia tidak mau lakukan tanggung jawab yang seharusnya, sehingga dia mati juga. Ini ciong banget itu bahasa ciong abis. Dan akhirnya saudara, dia masih ada anak ketiga. Dan Yehuda, ayahnya ini, tidak memberikan anak yang kecil ini kepada Tamar. Mari kita melihat apa yang terjadi, saudara. Ya. Ayat 11, 38 ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Berarti Yehuda tetap mau lakukan tanggung jawabnya sebagai mertua, dan dia anaknya udah meninggal 2, saudaranya susah, jadi tapi dia tetap katakan, oke, anak aku nanti besar, aku tetap ya izinkan dia menikahi engkau. Nah, apa yang dikatakan? Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu, maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Berarti Yehuda tidak maksud untuk memberikan. Ingat saudara, karena dia takut ntar mati lagi nggak ada anak, ya kan? Nah, apa yang terjadi ketika dikabarkan, ayat 12, setelah beberapa lama matilah anak Syua, istri Yehuda, habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna. Dan ternyata istri Yehuda pun meninggal. Dan kemudian pada saat Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Lihat saudara, lihat ayat berikutnya. Maka, apa dikatakan? Ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Berarti pada saat itu ada pakaian khusus untuk
janda. Ya. Dan ditanggalkan, ia bertelekung dan berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah. Karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi istrinya. Dia merubah pakaiannya dari pakaian seorang janda, dia memakai seperti seorang pelacur. Lihat ayat 15. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah ia seorang perempuan sundal. Lihat nggak? Gara-gara apa? Karena ia menutupi mukanya. Jubah itu, pakaian itu menyatakan siapa diri saudara. Sekalipun dia bukan seorang wanita sundal, tetapi pakaiannya, dengar baik-baik, pakaiannya membuat dirinya seperti wanita sundal. Apa yang terjadi? Yehuda, karena istrinya baru meninggal, berpalinglah Yehuda mendapat perempuan yang di pinggir jalan itu. Marilah aku mau menghampiri engkau. Berarti dia mendapatkan menantunya sendiri. Dia tidak sadar. Bayangkan, gak bisa kenal wanita itu sebenarnya menantunya sendiri. Dan terjadi hubungan tubuh antara Yehuda dan anak nantunya Tamar. Dan tentunya sudah akan lihat cerita berikutnya yang saya tekankan di sini adalah betapa krisis pentingnya bagaimana saudara berpakaian. Penampilan saudara sangatlah penting. Kalau saudara adalah anak Tuhan, maka saudara, kita harus berpakaian dengan sopan. Sekali lagi saya mau katakan supaya jangan salah mengerti. Bagi orang yang masih belum kenal Tuhan, ya, itu kita tetap dapat mengerti dan kita dapat mengasihi tetap. Tetapi yang saya maksud adalah jika saudara sudah di dalam Tuhan 1-2 tahun dan tidak ada suatu perubahan di dalam pakaian saudara, itu tidak ada alasan. Karena orang Kristen harus bertumbuh di dalam kekudusan. Pakaian itu penting, saudara. Berbusana sopan adalah penting karena kita tidak mau, dengar, kita tidak mau berikan tanggapan yang keliru, yang salah kepada orang luar. Saudara dengar, orang dunia itu pikirannya maaf saudara. Ini gak benar saudara. Banyak yang belum diperbarui. Banyak orang ke gereja, maaf saudara, cari pasangan hidup atau cari untuk lakukan hal yang maaf sekali saudara. Harapan-harapan pikiran yang tidak baik saudara mereka datang. Dia bilang, lu gak usah kemana-mana, disko mahal. Ke gereja lu banyak lu, cewek-cewek, cakep-cakep pakainya gini-gini, seksi. Itu saudara, masa kita undang orang masuk gara-gara pakaian yang salah. Itu bukan menjadi saksi saudara. Ada amin saudara? Tentu pria pun sekalipun gak ada potongan ya, haleluya kayak si Yon yang apa, tetap gak boleh pakai kaos oblong gitu ya kan. Pak Yeremia bilang gak apa-apa kalau pria, tetap pakaian sopan. Itu yang pertama. Kita melihat di sini contoh yang pertama bahwa pakaian itu adalah suatu identitas bagi diri saudara. Ada amin saudara.
rambut, muka, itu semua saudara penting. Kita menampilkan kemuliaan Tuhan. Ada amin saudara? Makanya 1 Petrus, mari kita lihat 1 Petrus pasal 3. Haleluya. 1 Petrus pasal 3 ayat 3 saudara. Penting sekali 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai ayat 5. Perhiasanmu janganlah secara lahiria. Perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Saudara jangan salah mengerti, maksud Petrus bukannya enggak boleh, tetapi maksudnya adalah itu bukanlah yang utama. Ada amin saudara? Apakah boleh pakai? Oh boleh saudara. Tetapi jangan menjadikan objektif. Oh ini yang harus aku lakukan. Tetapi yang diinginkan di firman Tuhan dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Kan? Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi apa yang Tuhan mau kan? Sikap, tingkah laku, lemah lembut, buah Roh Kudus yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan oleh orang di sekitar saudara. Apa bagi suami saudara yang bagus, lemah lembut, penuh dengan hadirat Tuhan, urapan Tuhan. Itu yang dikatakan bangun itu. Yang luar biasa-biasa saja. Rapi, bagus, ya, pakaian bagus itu nggak salah. Cuman bukan menjadi prioritas. Sebab dikatakan demikianlah cara perempuan-perempuan kudus. Lihat, perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Berarti mereka dandan bukan luar, tapi dandan dengan rohani. Make up rohani. Ada amin saudara? Make up rohani. Yang cantik, yang gak bosen-bosen, yang tidak tua, sampai tua lebih cantik. Karena yang menarik itu bukan dari luarnya. Saya dulu juga pernah jadi kaum muda ya kan, gemar juga ya, idola, bintang film ya kan. Zaman kita tuh Brooke Shield. Sudah tahu nggak Brooke Shield? Oh pada nggak tahu kan ya kan? Brooke Shield tuh cantik saudara. Tapi saat ini pas saya lihat saya kaget saudara. Karena cantiknya sama sekali hilang. Yang licin jadi keriput-keriput habis saudara. Mengerikan. Ya kadang-kadang progres seorang wanita saudara. Bisa kaget gitu. Loh kok bisa jadi begini? Ya, saudara masih, mungkin saudara gak kenal tapi banyak wanita ya. Elizabeth Taylor. Tahu kan yang matanya hijau. Wah kawin 8 kali saudara. 8 kali. Sekali gak cukup. 8 kali. Blessing aja kalah. Blessing masih belum kawin saudara. Dia 8 kali. Handmaiden blessing. Dikuduskan untuk Tuhan. 8 kali bayangkan saudara. Tapi saudara, kecantikan wajah tidak dapat bertahan. Nah sedihnya kalau kita nggak bisa terima atau kita tidak bisa membangun manusia roh kita yang cantik, yang menjadi bagus, saudara. Kita akan selalu menyesali karena kita tidak bisa selalu kelihatan muda, tidak mungkin. Oleh sebab itu sebelum ini wajah kita semakin keriput dan tua, bangunlah yang dari dalam. Amin saudara. Bangun jati dirimu
di dalam Yesus Kristus. Ada amin saudara. Dan saudara akan selalu sukacita, bahagia. Dapat menerima diri kita itu proses, gak bisa dihindari saudara. You will grow old, I'm sorry. One day semuanya jadi tua. Bayangkan dengan 2 tahun yang lalu ya. Dulu, saudara lihat kaca 3 tahun yang lalu, ya kan? Coba lihat deh saudara, 20 tahun yang lalu, saya ada foto waktu menikah sama ibu, ya kan? Rambut penuh, keren. Ya kan? Sekarang, kacamata. Dulu nggak kacamata. Sekarang kacamata buka nggak kelihatan. Mandi cari-cari sabun di mana nggak kelihatan. Kabur. We grow old. Dikatakan di sini, sebab seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhan, dan kamu adalah anak-anak jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Suami di sini saya jangan sampai ketinggalan. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Berikutnya saudara saya mau katakan, kenapa dosa telanjang itu? Apa sih telanjang saudara di mata Tuhan? Mari kita lihat dahulu ya. Mari kita lihat Yesaya. Apa sih telanjang? Apakah benar nggak pakai baju sama sekali itu telanjang? Bukan ternyata. Yesaya 47 ayat 2 dan 3. Yesaya 47. Lihat. Apa sih batas wanita pakaiannya yang tidak dianggap telanjang? Pasal 47 ayat 23. 2 sampai 3. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung, bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah apa? Paha. Seberangilah sungai-sungai, biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Lihat nggak? Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Berikutnya, kata penebus kami Tuhan semesta alam namanya yang maha kudus, Allah Israel. Di mata Tuhan saudara, memperlihatkan paha sudah termasuk telanjang. Seberang sungai, angkat sarungmu. Sampai di sini kan? Itu sudah telanjang dikata Tuhan. Lihat. Makanya pakaian miniskirt, short yang pendek, itu sama. Saudara, ini dosa di mata Tuhan. Bukannya fashion, tetapi dosa di mata Tuhan. Saudara harus mengerti. Dosa. Tubuh kita ditutup. Amin. Wanita itu ditutup. Saya suka ada seorang yang mengilustrasi. Ini ada seorang hamba Tuhan pada saat kebaktian, wanita masuk semuanya pendek-pendek semuanya. Memperlihatkan. Dia mulai tegur. Dia bilang harta yang mahal selalu tersembunyi. Yang buka murahan semuanya. Ya pasir, batu banyak kelihatan. Yang mahal tenggelam, ya kan di bawah laut. Kalau yang gampang saudara, ya dipungut banyak. Tapi yang mahal, dikatakan, seperti harta yang tertanam, perlu seorang profesional yang masuk, yang menggali. Saat ditemukannya, adakan kontrak yang multinasional mengambil itu harta. Berarti nilainya saudara seorang harus di dalam ini. Di dalam diri saudara. Itu yang harus saudara bangun. Sehingga waktu pria yang benar-benar
mencari seorang wanita yang rohani melihat saudara, mereka tidak tertarik karena hal-hal yang murah. Dikasih lihat, ya kan? Ini pakaian pendek. Saudara, kalau wanita menarik pria dengan cara demikian, maaf, hubungan itu pasti tidak akan lama. Karena sensual. Karena tertarik bukan karena roh, tetapi ke dagingnya. Pada satu saat mereka lihat ada wanita yang lebih seksi lagi. Saudara pasti ditinggalkan. Karena sebabnya mereka tertarik kepada saudara bukanlah hal-hal rohani. Ada amin, saudara. Pakaian apa? Apakah hanya tutup saja, nggak terbuka? Tidak, saudara. Pakaian yang menunjukkan tubuh yang sempit, yang roknya yang terbuka gitu. Sampai orang penasaran yang lihat saudara, ya kan? Kok nggak kelihatan ya? Sampai kejeduk nanti ke tiang. Itu adalah hal yang menarik perhatian mata, sensual. Isin, katakan dosa. Dosa, bukan fashion. Isin di mata Tuhan. Lihat saudara, apa sih kaitan keterlanjangan ini? Kaitannya kemana saja saudara? Dampaknya kemana saja? Saya mau kasih tahu beberapa hal saudara penting sekali. Yang pertama lihat saudara, Habakuk 2:15. Habakuk 2:15. 4 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, 2:15. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia, bercampur amarah, bahkan memabukkannya untuk memandang auratnya. Ketelanjangan atau yang dikatakan memandang auratnya ini ada kaitan dengan orang yang mabuk. Orang mabuk itu bukan karena alkohol, mabuk dengan narkoba, mereka tidak sadar. Mereka akan tidak lagi perhatikan postur, apakah tubuh mereka tertutup. Lihat, ketelanjangan ini ada kaitan dengan orang yang mabuk. Orang yang mabuk pun saudara tahu, selalu dimanfaatkan oleh pria, betul? Sudah dikasih minum, mabuk, kemudian apa yang terjadi? Penyelewengan. Sudah, makanya hati-hati sekali saudara. Kedua, mari kita lihat. Lukas 8:27. Lukas 8:27. Ini lebih penting lagi. Lukas 8 ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datang seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam perkuburan. Ketelanjangan itu berarti ada tindasan roh jahat. Ada roh jahat yang mempengaruhinya. Dengar saudara. Atau karena pakaian saudara mengundang roh jahat untuk menguasai saudara. Ngerti gak? Ini gak bisa dipisahkan saudara. Dirasuki menjadi telanjang atau telanjang mengundang roh jahat, sama.
Makanya kenapa penting bagi orang Kristen harus jaga, saudara. Kenapa kita buka celah mengundang roh jahat masuk menindas kita? Karena pakaian kita, saudara. Kan cari penyakit. Dan kalau roh jahat itu masuk ke dalam diri saudara karena pakaian saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pasti mengundang penyelewengan. Dosa seksual. Itu udah jalannya, saudara. Dengar, saudara. Peribahasa Tionghoa, peribahasa Tionghoa. Dikatakan untuk pria mau menghampiri wanita seperti tembok halangannya. Wanita menghampiri pria seperti kertas yang menghalangi. Berarti apa? Berarti wanita gampang menarik perhatian pria, tetapi pria tidak gampang. Dengar. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, saudara mau mengundang pria-pria gitu dengan busana saudara. Selain menunjukkan diri saudara siapa, saudara membuka roh jahat, pecelah roh jahat untuk menindas dan menjatuhkan saudara ke dalam dosa. This is serious. Ini bukan masalah kecil, ini adalah masalah besar di mata Tuhan, saudara. Orang yang kerasukan setan, dia tidak berpakaian. Itu setannya gede. Kalau setannya kecil, pakainya sedikit. Tapi tetap menindas. Do you understand now? Apakah saudara mengerti? Sekali lagi untuk bukan menuduh tetapi mengajarkan supaya kita belajar. Wah, ternyata begitu ya, dulunya saya nggak tahu. Ketiga, mari kita langsung. Pertama, ada kaitan dengan mabok. Kedua, ada kaitan dengan roh jahat. Ketiga, terkaitan dengan penyelewengan. Yang seperti saya katakan tadi. Jadi itu jadikan satu. Contohnya di Keluaran 32. Lihat. Keluaran 32:25. Semuanya ada dasar firman, saudara, kita sampaikan hari ini. 32:25, Stella. Keluaran. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak? Kayaknya beda ya, nggak apa-apa. 32:25 bahasa Indonesianya kurang ini, apa nama kurang. Sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, sebenarnya lebih tepat dikatakan bahwa Aaron has made naked unto their shame, bahwa Harun telah membuat ketelanjangan mereka suatu yang memalukan mereka. Berarti pada saat Musa ada di gunung, sudah dengar baik-baik. Umat Israel selain menyembah berhala, mereka melakukan dosa penyelewengan, seks antara mereka. Jelas sekali lagi, saudara. Dosa ketelanjangan ini berkaitan dengan orang yang berpakaian yang tidak sopan. Dan terakhir, ketelanjangan menggambarkan kemiskinan rohani. Kemiskinan rohani. Kita melihat di Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3, jemaat Laodikia.
Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Miskin dan memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Selain memalukan, saudara, ini adalah kemiskinan rohani. Orang yang kaya, umat yang kaya rohani tidak perlu mempamerkan tubuhnya. Ada amin. Orang yang penuh dengan Tuhan, dia penuh dengan hadirat Tuhan, jati dirinya baik, dia tidak perlu menyatakan tubuhnya. Untuk siapa? Apalagi saudara yang sudah menikah. Saudara, ini penting, saudara. Empat hal, saudara, yang kaitannya. Yang terakhir, saudara, lihat Raja Daud. Kenapa dia jatuh dalam dosa? Kenapa dia jatuh dalam dosa? Karena dia lihat Bathsheba telanjang sedang mandi. Kalau Bathsheba tutup, ya mandi di kamar mandi tutup, ya kan? Pastilah Daud nggak kelihatan. Kenapa mandi di kolam situ telanjang, saudara? Ini kalau ada orang telanjang, udah ibadah habis, bubar. Pintu yang dikunci akan dipatahkan dengan kuasa kalian. Betul atau enggak? Betul, saudara. Semua dosa tuh yang pertama busana, saudara, penampilan kita. Saudara, yang penting apa? Penting. Kalau kita mau jadi orang yang kudus, kita mau jadi garam, dan kita mau jadi terang, saudara, kita nggak bisa membawa penampilan seperti itu yang menjatuhkan orang udah dosa, lebih menjatuhkan. Yang lebih parah, kita anak Tuhan, orang Kristen yang bergereja, saudara. Apa kesaksian kita? Tenang, Pak. Belum ada yang telanjang, Pak. Ada amin, saudara. Pakailah pakaian yang sopan. Nah, saudara mengerti sekarang kenapa begitu pentingnya sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, berpakaian yang sopan. Bukan saja dengan bahan yang kurang, tetapi dengan terlalu sempit yang menyatakan tubuhmu, ya saudara. Itulah tidak baik. Tight jeans, congsam yang pas-pasan, ya kan. Klingi, ya kan. Sempit banget. Saudara, itu adalah semua hanya mendatangkan merangsang perasaan. Hormonnya tiba-tiba nggak wajar, saudara. Bahaya. Mungkin saudara pikir, waduh, tapi Pak, banyak pria masuk ke gereja kita loh, Pak. Tapi itu bukan caranya, saudara. Mereka harus datang karena Tuhan. Amin, saudara. Bukan karena kalian yang pakai pakaian yang tidak sopan. Ada amin. Ada amin. Haleluya. Kita lihat hari ini, tidak panjang hari ini, kita akan sederhana, kita
berikan beberapa hal ya. Yang pertama apa dikatakan? Kesimpulan. Pakaian menunjukkan siapa diri saudara. Tamar menanggalkan jubah jandanya, kemudian dia jatuh dalam dosa dengan mertuanya saudara sendiri. Penampilan kita sesungguhnya menyatakan sesuatu dari kita. Kita mengundang gitu. Apa? What is the message yang di dalam diri saudara? Ayo, signalnya itu benar atau salah kepada orang lain. Itu semua tergantung dari penampilan saudara. Jangan katakan saya nggak sengaja saudara. Semua pakaian itu kita yang pilih setiap hari kita pakai. Itu semua adalah pilihan saudara. Amin saudara. Pilihlah pakaian yang sopan. Karena kita lihat ketelanjangan kaitan dengan apa? Yang pertama, mabok. Nggak ada yang bagus. Kaitannya nggak ada yang bagus. Mabok, kuasa gelap, roh jahat, kemiskinan, penyelewengan. Itu kita mengundang, saudara. Dengar, kita mengundang. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam diri saudara. Amin saudara, gak usah diubahkan. Bersyukur. Itu paling cantik di mata Tuhan.